Take off the fufu, take off the cloud chase, take off the Wi-Fi. Nah, setelah menonton cuplikan berita tadi, kalian tahu nggak sih apa bedanya sedentary lifestyle dan juga obesitas? Jadi, sedentary lifestyle adalah gaya hidup tidak aktif secara fisik, di mana seseorang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk duduk dan berdiam diri. Sedangkan obesitas adalah kondisi tingginya kadar lemak yang menumpuk di dalam tubuh akibat asupan kalori yang masuk itu lebih banyak daripada yang digunakan. Seiring dengan perkembangan teknologi digital dan lifestyle yang semakin berubah, membuat lifestyle seseorang juga semakin berubah. Hal ini dapat meningkatkan risiko kesehatan yang semakin banyak. Tahukah kalian, kasus obesitas di Indonesia itu semakin banyak? Menurut World Obesity Federation, Indonesia memiliki peringkat kelima penduduk dengan obesitas tertinggi di Asia Tenggara. Peningkatan ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Bahkan DKI Jakarta mencatat angka obesitas tertinggi mencapai sekitar 31,8% disusul dengan Sulawesi Utara dan Papua. Sebagian masyarakat Indonesia cenderung memiliki aktivitas yang rendah, terutama di kalangan remaja. Menurut survei global juga, sebanyak 80,6% mahasiswa perguruan tinggi tergolong memiliki aktivitas fisik yang ringan. Hal ini karena kebanyakan aktivitas yang dilakukan melibatkan gadget dan komputer yang membuat pergerakan fisik juga semakin berkurang. Wah, promonya banyak banget nih. Diskon sampai 60%, gratis ongkir pula. Duh, siapa yang gak tergoda? Yaudah deh, check out satu. Aplikasi pesan antar makanan seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan sebagainya jadi favorit banget nih bagi mahasiswa dan orang kantoran, apalagi sejak masa pandemi kemarin. Kebanyakan orang menggunakan aplikasi ini untuk membeli makanan, minuman yang tinggi kalori, contohnya seperti ayam goreng, es krim, kopi, dan masih banyak lagi. Kalau mahasiswa, biasanya pakai aplikasi ini sekitar 1-3 kali seminggu untuk beli makanan dan minuman. Kalau terlalu sering menggunakan aplikasi ini bisa meningkatkan resiko obesitas. Nah, kenapa begitu? Terutama bagi orang dewasa muda yang nggak suka sarapan dan suka makanan asin, lebih berisiko terkena obesitas jika menggunakan aplikasi ini karena kita minim upaya fisik untuk mendapatkan makanan itu sendiri ke tangan kita. Belum lagi kita dikelilingi oleh banyak restoran cepat saji yang bermitra dengan aplikasi ini, sehingga banyak variasi makanan yang ditawarkan dalam aplikasi dan akses kita semakin mudah untuk mendapatkan makanan ini tanpa mengeluarkan usaha lebih banyak untuk mengeluarkan tenaga untuk membeli makanan ini, sehingga juga meningkatkan obesitas nantinya. Ih, keren banget filmnya. Ganteng lagi. Kebiasaan sepele seperti nonton sambil makan, jika dilakukan terus-menerus setiap hari tanpa henti, dapat meningkatkan asupan kalori berlebih. Saat nonton, tubuh tidak menyadari adanya sinyal makan, sehingga kita cenderung mengonsumsi makanan dengan kalori lebih dari yang kita butuhkan. Kebiasaan ini termasuk dalam sedentary lifestyle, yang dalam jangka waktu lama dapat memicu peningkatan berat badan dan tentunya berisiko terkena obesitas. Jihan, dari tadi kamu rebahan aja, habis makan siang, sekarang nyemil sambil rebahan. Iya nih, aku lagi nyemil sambil scroll TikTok kan enak, Son. Enak sih iya, tapi kamu tahu nggak kebiasaan itu bisa membahayakan tubuh kamu. Itu namanya gaya hidup sedentari. Gaya hidup sedentari itu apa sih, Son? Gaya hidup sedentari itu aktivitas minim gerak. Jadi kamu lebih banyak duduk atau makan sambil rebahan. Kalau itu terus terjadi, kalori dari makanan yang kamu makan itu nggak terbakar sempurna dan akhirnya bisa menumpuk jadi lemak dan bisa menyebabkan obesitas loh. Ah, masa sih cuma gara-gara rebahan doang bisa obesitas? Pantesan ya, aku ngerasa akhir-akhir ini tuh gampang kenyang, tapi perut aku jadi gampang buncit gitu loh. Nah, itu pertanda tubuh kamu udah menimbun lemak karena kurangnya aktivitas. Kalian tahu nggak sih dampak dari obesitas itu apa saja?
Dari aspek kesehatan, obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus tipe 2, penyakit jantung, stroke, bahkan beberapa jenis kanker. Tekanan pada sendi juga bisa menyebabkan nyeri lutut dan masalah tulang belakang. Dari sisi ekonomi, obesitas meningkatkan biaya pengobatan, baik untuk pengobatan individu maupun untuk negara. Biaya perawatan penyakit terkait obesitas seperti diabetes dan jantung bisa mencapai miliaran rupiah di setiap tahunnya. Secara sosial dan psikologis, banyak penderita obesitas mengalami stigma, di antaranya seperti body shaming, hingga diskriminasi di tempat kerja dan lingkungan sosial. Hal ini bisa menurunkan rasa percaya diri, menimbulkan stres, bahkan hingga sampai depresi. Selain itu, obesitas dapat menurunkan produktivitas. Orang yang mengalami obesitas cenderung mudah lelah, sering sakit, dan punya kualitas tidur yang buruk. Akibatnya, performa kerja menurun dan aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Ngapain? Ini, aku lagi mau pesen makanan. Kamu enggak? Aku enggak sih, kita beli di situ aja nggak sih? Deket lagi. Ya udah, yuk boleh. Ih lu, aku lihat-lihat dari tadi kamu nonton terus, mana sambil makan lagi. Ini juga minuman udah habis 3. Nggak baik tahu gini terus. Emang kenapa? Nanti lama-lama kamu bisa obesitas. Terus aku harus gimana? Mending kita keluar aja jogging-jogging. Yaudah, yuk. Terus gimana San biar aku nggak kena penyakit obesitas ini? Mungkin mulai dari hal kecil kayak olahraga, bisa jalan 10-15 menit, atau bisa stretching yang bisa dilakuin di dalam kamar. Boleh juga sih biar aku nggak gabut juga di kos. Boleh deh besok aku coba. Nah gitu dong, badan tuh jadi lebih segar, berat badan jadi lebih terkontrol, dan pikiran jadi lebih tenang. Dari yang sudah kita bahas tadi, kita jadi tahu bahwa obesitas bukan hanya soal berat badan, tapi juga berkaitan dengan gaya hidup kita sehari-hari, mulai dari kurang gerak, sering mengkonsumsi makanan cepat saji, sampai kebiasaan rebahan setelah makan. Obesitas bisa berdampak luas, bisa mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial, hingga produktivitas. Tapi hal tersebut bisa dicegah kalau kita mau mulai berubah dari hal-hal yang kecil. Yuk, mulai sekarang biasakan hidup lebih aktif karena tubuh yang sehat membuat kita lebih bahagia dan juga produktif. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih